Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eza Fahrido Putra dengan NIM C1B021182. Saya akan mempresentasikan PPT saya dengan materi konsep siklus akuntansi perusahaan jasa, menganalisis transaksi, dan menjurnal transaksi. Dengan mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SEMSI. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Pada proses tersebut terdapat tahapan-tahapan yang harus dipenuhi untuk menghasilkan laporan yang baik, valid, serta akuntabel. Tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, melakukan analisa transaksi. Langkah awal yang harus Anda lakukan adalah menganalisa transaksi apa saja yang telah berlangsung selama periode tersebut. Contoh sumber dokumen yang sering diumpai adalah kwitansi, faktur penjualan, faktur pembelian, penerimaan kas, kartu jam kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat jurnal akuntansi. Penjurnalan merupakan kegiatan penulisan jenis akun beserta jumlahnya dari bukti-bukti transaksi. Bukti transaksi yang telah dikumpulkan sebelumnya kemudian dicatat dalam jurnal harian atau bisa disebut sebagai jurnal umum. Yang ketiga, posting transaksi akuntansi dari jurnal ke buku besar. Posting adalah kegiatan memindahkan informasi akun beserta saldo yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar sesuai jenis transaksinya. Buku besar adalah kumpulan dari semua perusahaan yang saling berhubungan satu sama lain dan menjadi satu kesatuan. Yang keempat ada pembuatan neraca saldo atau neraca percobaan. Pembuatan neraca saldo atau neraca percobaan juga menjadi salah satu siklus akuntansi perusahaan jasa yang harus dilakukan. Neraca saldo berfungsi untuk membuktikan bahwa sisi debit dan kreditnya seimbang. Apabila jumlah debit dan kredit seimbang, itu berarti tidak ada kesalahan dalam penginputan data. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Langkah yang selanjutnya adalah penyusunan jurnal penyesuaian. Pembuat jurnal penyesuaian dilakukan jika terdapat kesalahan pada penjurnalan dan posting atau memastikan biaya serta pendapatan benar-benar telah dicatat pada periode yang tepat. Yang keenam, membuat neraca lajur. Neraca lajur dibuat berdasarkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca lajur berisi informasi mengenai neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang akan menghasilkan informasi seperti misalnya laporan laba, rugi, neraca, dan juga informasi lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan nantinya. Selanjutnya yang ketujuh, menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan siklus akuntansi yang diantaranya adalah laporan laba, rugi, neraca, serta laporan modal. Laporan keuangan menjadi hasil utama dan paling penting dalam siklus akuntansi. Laporan keuangan ini dapat langsung disiapkan dari kertas kerja, daftar saldo yang telah disesuaikan, atau dari buku besar. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Pada akhirnya, akun-akun yang diperkirakan pada laporan perubahan modal dan laporan laba rugi yang ada pada perusahaan jasa akan ditutup dengan adanya jurnal penutup. Tujuan pembuatan jurnal penutup adalah untuk menghindari terjadinya perhitungan ulang pada periode akuntansi berikutnya. Yang kesembilan, membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik pada umumnya merupakan pembayaran yang dibayar di muka yang belum jatuh tempo. Jurnal pembalik ini bersifat opsional, artinya tidak wajib untuk membuatnya. Meski demikian, untuk beberapa transaksi tertentu, jurnal pembalik ini memang harus dibuat. Yang ke-10 atau yang terakhir, yaitu neraca akhir atau awal, yaitu setelah penutupan. Yang disebut sebagai neraca akhir atau awal ini adalah neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode yang nantinya akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode selanjutnya.
Kemudian transaksi perusahaan jasa. Yang pertama, pembelian. Transaksi pembelian yang sering dan pasti dilakukan oleh perusahaan jasa yaitu berupa pembelian peralatan dan perlengkapan kerja. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan, maka perusahaan wajib menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung operasionalnya. Yang kedua, pendapatan. Seperti halnya perusahaan lain, perusahaan jasa dibuka juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan dari perusahaan jasa yakni pendapatan dari layanan yang telah diberikan. Oleh karena itu, para pengusaha jasa akan selalu mencoba memberikan layanan yang terbaik, sehingga pelanggan merasa puas dan bisnis terus beroperasi. Transaksi pendapatan juga wajib dicatat dalam pembukuan perusahaan, baik dalam bentuk tunai maupun kredit. Yang ketiga, pembayaran beban-beban, yaitu selain mengeluarkan uang untuk membeli keperluan seperti peralatan dan perlengkapan untuk menunjang operasionalnya, perusahaan jasa juga mengeluarkan beban. Adapun beban-beban tersebut merupakan suatu kewajiban sehingga harus dibayar. Yang keempat, penerima piutang. Penjualan atau jika di perusahaan jasa yakni pemberian layanan yang dilakukan secara kredit akan menimbulkan piutang. Selain dengan kebijakan atau kesepakatan yang dilakukan dengan pembeli, maka konsumen dengan tagihan piutang akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga pada waktu pelunasan piutang, perusahaan juga harus mencatatnya. Yang kelima atau yang terakhir, penanaman dan pengembalian modal dan investasi. Suatu perusahaan pertama kali saat didirikan pasti ada setoran modal dari pemilik ataupun investor. Semua investasi juga harus dicatat dengan baik, apalagi jika dana atau modal yang diperoleh dari pihak lain. Dengan demikian pembagian hasil dari pengembaliannya jelas. Kemudian jurnal umum transaksi perusahaan jasa. Secara definisi, jurnal umum merupakan alat pencatatan yang berbentuk dua kolom dan berfungsi untuk mencatat setiap transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan usaha jasa. Maka dari itu, jurnal umum perusahaan jasa ini dicatat sebagai nama perkiraan atau akun tertentu dengan jumlah debit dan kreditnya yang harus sama sesuai terjadinya urutan waktu. Berikut ini saya akan memberitahu beberapa tahap dalam membuat contoh jurnal umum secara manual. Yang pertama, mengerti saldo normal akun transaksi. Sebagai cara membuat jurnal umum yang benar, maka tahap pertama yang harus dilakukan yaitu Anda harus memahami saldo normal dari setiap akun agar tidak salah dalam mencatat saldo normal. Anda perlu juga memahami persamaan dasar akuntansi seperti aset sama dengan utang tambah modal tambah dalam kurung pendapatan kurang beban. Yang kedua, simpan dan analisa bukti transaksi. Selanjutnya, Anda harus memiliki dan menyimpan bukti transaksi. Mengapa demikian? Karena bukti transaksi ini sangat penting sebagai pencatatan dalam sebuah jurnal dan menjadi bukti adanya suatu transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Sebagai contoh berupa kwitansi, nota, invoice, faktur, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang ketiga, bentuk pencatatan jurnal umum. Terakhir, tahap yang harus dilakukan yaitu dengan menyiapkan bentuk pencatatan jurnal umum sebagai double entry system yang mengakibatkan dua posisi keuangan debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.